Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Syukur alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa sahabat Genur dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan pada video kali ini saya ingin membahas soal satu pertanyaan yang masuk di kontak layanan saya adalah mengenai mengapa kita tidak boleh lari dari suatu masalah. Ya. Mengapa kita tidak boleh lari dari masalah? Ya intinya gini, kalau kita lari dari satu masalah, pasti kita akan menemukan masalah yang lain. Justru kalau kita lari dari satu masalah, maka kita akan menumpuk masalah yang lain. Begitu, ya. Cara kerjanya memang seperti itu, ya. Jadi ketika Anda lari dari suatu masalah, maka kedepannya pun Anda akan mendapatkan masalah lagi, dan masalah yang sebelumnya itu belum selesai, Anda sudah tertimpa lagi masalah. Semakin berat deh masalah Anda, gitu. Ya, logikanya gitu. Kenapa kita tidak boleh lari dari satu masalah? Ya, karena memang kehidupan itu tidak lepas dari suatu masalah. Banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan ya yang perlu sekali kita hadapi. Ya, menghadapi suatu masalah adalah salah satu cara untuk mendewasakan diri. Ya, menghadapi masalah itu adalah salah satu cara untuk diri kita mensiasati atau membuat diri kita itu paham makna kehidupan yang sebenarnya. Kalau orang hidup itu tidak selalu bahagia dan orang hidup juga tidak akan selalu sengsara. Karena itu masalahnya yaitu begitu ya. Jadi kenapa kita tidak boleh lari dari satu masalah? Karena kalau Anda lari dari satu masalah, maka Anda akan menemukan masalah yang tertimpa masalah yang lain. Begitu. Ya. Jadi masalah itu tetap harus diselesaikan dan dihadapi. Tidak boleh kita biarkan suatu masalah itu selesai dengan sendirinya, tidak akan selesai. Kalau masalah tidak Anda selesaikan, tidak akan selesai sampai kapanpun. Begitu ya. Itu logika simpelnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya memang hukum alamnya begitu. Ya. Ada masalah, berusahalah untuk menyelesaikan masalah itu semaksimal mungkin yang Anda bisa. Kalau Anda tidak bisa, maka cari jalan keluar. Bisa minta tolong sama seorang, bisa minta tolong sama orang lain untuk memberikan motivasi ataupun memberikan solusi kepada diri Anda supaya masalah yang Anda hadapi itu cepat selesai. Gitu. Ya setidaknya Anda memiliki pandangan lain lah. Ketika Anda sudah berpikir keras untuk menyelesaikan masalah Anda, kemudian Anda stagnan, ya, Anda berhenti karena Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan lagi, maka disinilah peran orang ketiga ataupun orang lain yang bisa membantu diri Anda. Mungkin sekedar memberikan solusi, memberikan tips atau masukan, atau bahkan menolong diri Anda. Begitu. Jadi masalah ketika Anda hindari, maka akan memunculkan masalah yang lain. Karena masalah itu seperti akar ya. Ya. Masalah itu seperti tumbuhan. Ketika masalah sudah tertanam dan tidak diselesaikan, maka dia akan berakar menciptakan masalah yang lain. Begitu. Ya sama seperti parasit lah. Kalau parasit sudah muncul tidak segera diselesaikan, ya akan menyebar gitu. Padahal sebenarnya juga kalau kita menghadapi masalah dan masalah itu sudah selesai, ya siapa yang tahu ya kehidupan kedepannya kita akan menemukan masalah yang lain. Tapi setidaknya di masa lalu kita sudah kehilangan masalah kita, ya masalah kita sudah selesai. Jadi kita bisa fokus dengan masalah yang baru. Begitu ya. Memang hukum alamnya seperti itu. Kalau Anda tinggalkan masalah sampai kapanpun tidak pernah selesai. Ya begini saja deh. Ketika Anda berhutang sama seseorang, ya Anda berhutang ya dalam segi ekonomi lah. Anda berhutang uang sama seseorang dan Anda tidak melunasi hutang tersebut. Bahkan ketika Anda ditagih, ya Anda diminta, malah Anda menghilang, Anda kabur, Anda memaki-maki orang yang meminta hutangnya itu kan suatu logika yang nggak masuk akal gitu. Ya, Anda berhutang, ya kan? Ini suatu masalah yang Anda ciptakan sendiri.
Dan ketika Anda ditagih untuk membayar hutang Anda, malah Anda memaki-maki orang yang menagih hutang itu. Bahkan Anda seolah-olah itu tidak tahu kalau Anda itu memiliki hutang. Ya, dan itu harus diselesaikan. Mohon maaf, ketika Anda sudah wafat, hutang ini akan yang menjadi pertimbangan yang memberatkan amal buruk Anda di akhirat. Gitu. Jadi masalah apapun, sedikit pun itu harus diselesaikan. Ya, jangan sampai kita menimbun suatu masalah. Gitu. Itu logikanya seperti itu, dan itu tadi sebagai contoh, ya, berhutang. Itu harus diselesaikan. Begitu, apalagi masalah yang lain gitu ya. Jadi intinya adalah masalah kenapa tidak boleh dihindari, karena akan menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Kalau Anda tidak menyelesaikan masalah, maka masalah Anda akan semakin besar dan semakin berat gitu ya. Bukan kan kadang ada yang berpikir begini, udahlah masalah cuma segini ya kok, masalah ringan ini, nanti sajalah, nanti juga kelar sendiri. Salah itu. Kalau Anda berpikir seperti itu, masalah Anda ringan dan nanti selesai dengan sendirinya, justru itu yang menjadi awal masalah Anda akan menjadi sangat berat. Begitu, ya. Itu hukum alam, tidak bisa Anda lawan. Gitu ya. Dan itu jawaban dari Kang Nur kenapa masalah tidak boleh dihindari. Gitu, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan di like dan di share. Jangan lupa subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru dari saya. Ya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.